welcome back to Edu Private channel. As always, I'm Miss Gihat and today we're going to talk about simple past tense. Jadi friends, hari ini kita akan membahas tentang simple past tense. Without any further ado, let's watch it. Nah, jadi friends, di sini ada simple past tense. Simple past tense ini untuk menunjukkan aktivitas atau kejadian yang sudah terjadi di masa lampau. Oke, berbeda dengan present simple tense atau simple present tense, itu yang terjadi di sekarang. Oke, ingat aja di sini kuncinya ada di past. Past artinya masa lampau. Present artinya sekarang. Oke, di sini ada rumusnya. Untuk verbal, friends, masih ingat kan perbedaan verbal dan nominal? Untuk verbal itu untuk kalimat yang ada kata kerjanya, seperti went atau go. Berbeda dengan nominal, itu jika ada verb to be-nya. Biar nggak pusing, kita langsung aja yuk lihat rumusnya. Nah, untuk verbal, subjek ditambah verb yang kedua. Oke, friends, masih ingat kan verb kedua itu seperti apa? Seperti go, went, become, became, begin, began. Oke. Nah, coba kita lihat contohnya. Di sini ada subjeknya. Subjeknya went adalah verb kedua dari go. She went to the store. Dia pergi ke toko. Oke. Itu untuk yang verbal. Gimana ya untuk yang nominal? Bisa dilihat, the game was not fun. The game was not fun. Di sini ada to be-nya. To be itu seperti is, am, atau are. Nah, to be dari is itu adalah was. So, nah di simple past tense ini kita bisa pakai time sinyal seperti yesterday, last week, she went to the store yesterday. Kita bisa bilang gitu. Karena sudah terjadi di masa lampau. She went to store yesterday. Oke? Nah, friends, tadi itu untuk yang positive sentence atau kalimat yang positif. Bagaimana untuk kalimat yang negatif? Oke? Rumusnya hampir sama. Untuk verbal, kita menggunakan did not. Oke? Subject did not. Kenapa? Jika friends belum menonton materi yang perbedaan antara do, does, dan did, silahkan klik link di atas ya. Oke, selanjutnya di sini did adalah past atau wujud masa lampau dari do. Oke, di sini sebagai helping verb. Jadi subject did ditambahin not untuk huruf negatifnya, lalu ditambahkan dengan verb yang keduanya. Oke, sebagai contoh bisa dilihat di sini. They did not attend class last week. Mereka tidak. They ini subjeknya. Oke, did not attend class last week. Oke. Di sini verbnya atau kata kerjanya itu attend ya. Jika friends belum menonton materi yang perbedaan antara do, does, dan did, bisa langsung klik link di atas ya. Oke, selanjutnya di sini they adalah subjeknya, lalu ditambahkan did sebagai helping verbnya, lalu not sebagai huruf negatifnya, lalu attend di sini adalah kata kerjanya. Ingat, karena di did sudah menandakan masa lampau, jadi tidak perlu ditambahkan ed lagi di verbnya. Jadi, they did not attend class last week, bukan they did not attended class last week. Karena did sudah merepresentasikan bahwa kalimat ini terjadi di masa lampau. Last week juga sebagai time sinyal sudah merepresentasikan bahwa ini sudah tidak lagi terjadi dan sudah di masa lampau. Untuk yang nominal ini sama saja seperti yang positif, tapi ditambahkan not pada setelah helping verbnya, setelah to be-nya. Oke? The parents were not mad. The parents subjeknya, were past dari to be-nya, not mad. Oke? Kenapa di sini were bukan was? Karena di sini parents bersifatnya plural. The parents, orang tuanya, were not, tidak
marah. Were not mad. Were sudah merepresentasikan bahwa kalimat ini itu terjadi di masa lampau. Oke? Di sini were not bisa disingkat menjadi weren't. Sama seperti did not bisa disingkat menjadi didn't. They didn't attend class last week. The parents weren't mad. Oke? Nah, tadi kan udah nih kalimat positif, kalimat negatif, sekarang kalimat pertanyaan atau kalimat interrogatif. Di sini rumusnya kita menggunakan did. Helping verbnya sekarang ada di awal kalimat. Did, terus subjeknya ditambah lagi verb kesatunya. Nah, tadi kan ada verb keduanya, sekarang verb kesatunya. Oke? Oke, contohnya di sini ada did she go to school yesterday? Did sudah merepresentasikan masa lampau. Oke? Did she go? She adalah subjeknya, go. Oke? Did she go? Go di sini sebagai verb pertama. Verb dari go adalah went. Kita di sini udah nggak bilang lagi did she went to school yesterday? Nggak ya. Kita did she go to school yesterday? Oke. Yesterday di sini adalah time sinyalnya. Oke, yang kedua di sini ada nominal. Di nominal to be-nya dikeawalin seperti was the dentist there? Jangan lupa diakhiri dengan question mark karena berupa kalimat pertanyaan atau interrogatif. Oke? Di sini was adalah to be-nya the dentist, dokter gigi. Oke? Kita udah tahu nih dokter giginya siapa karena kita udah bilang the dentist karena we know who the dentist is. Friends, kalau belum menyaksikan materi tentang articles the, dan an, klik link di atas ya. Oke. Was the dentist there? Apakah dokter giginya ada gitu di sana gitu? Oke. Misalnya kita udah ke dentist nih, kita udah ke dokter gigi, terus pulang ibu kita nanya, was the dentist there? Dentisnya ada nggak di sana gitu? Oke. Was the dentist there? Kenapa kita nggak bilang were the dentist there? Betul, karena di sini dentisnya itu satu orang aja, the dentist. Oke? Jadi was, jadi menggunakan to be-nya was. Was the dentist there? Oke, friends, untuk latihan, Miss mau kalian tulis di kolom komentar membuat kalimat atau sentence yang menggunakan simple past tense. Okay, friends, that is it for today's lesson. Don't forget to like, subscribe, and press down the notification bell if you haven't already. And friends, kalau masih ada yang ingin ditanyakan tentang simple past tense atau tentang apapun, boleh langsung aja di kolom komentar ditanya. Jangan malu, I will be right back with you. Okay, goodbye, friends.